Kalau isinya bertentangan dengan apa yang kita ketahui selama ini tentang orang tersebut, hati-hati. Bisa jadi itu provokasi untuk memutuskan silaturahim. Inilah rumah perempuan yang viral karena menuding tetangganya tidak bekerja namun memiliki banyak uang. Tudingan tersebut ia lontarkan lantaran isu babi ngepet yang belakangan diketahui ternyata adalah hasil rekayasa. Inilah potongan video penculikan anak yang tersebar luas melalui pesan berantai. Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota mengatakan video yang viral itu hoax alias tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada kita. Panduan yang sangat penting, panduan yang sangat relevan setiap saat, lebih-lebih pada masa-masa kita hari ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, seruan untuk kita semua para pemirsa tanpa kecuali. Apabila datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka tabayunlah agar kalian tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian menyesal pada akhirnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini memberi kepada kita pesan yang sangat kuat. Bagaimana menyikapi satu informasi apapun. Dan memang kekeliruan di dalam menyikapi informasi itu sering sekali menyebabkan kemudaratan. Bahkan tidak jarang pertumpahan darah. Di dalam tradisi Islam, para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya ada satu ilmu yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang bisa kita pedomani untuk memilih dan memilah informasi. Ilmu itu namanya mustalahul hadis. Ilmu yang membahas tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu yang dinisbahkan sebagai hadis. Hadis Rasulullah SAW. Benar enggak itu hadis? Nah, di dalam mustalahul hadis itu ada beberapa hal. Pertama, ketika kita menerima satu riwayat, lihat siapa yang membawa riwayat itu. Kalau orang yang membawa riwayat itu orang yang penuh dengan problem, apalagi dia punya track record bermasalah, entah dengan masyarakat, banyak juga masalah dengan katakanlah masalah hukum dan yang lain-lain, maka hati-hati. Bisa jadi yang dibawanya bukanlah kebenaran, tetapi mengandung kedustaan. Yang kedua, isi dari berita itu. Kalau berita itu, para pemirsa, mengandung sesuatu yang terkait dengan seseorang. Kalau isinya bertentangan dengan apa yang kita ketahui selama ini tentang orang tersebut, hati-hati. Bisa jadi itu provokasi untuk memutuskan silaturahim. Yang ketiga, kita cermati kalau berita itu bertentangan dengan kenyataan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bersama saya Kang Abik, saya ingin Kang Abik bisa juga berkenan ya menyampaikan kepada kita tentang kemudaratan, ya, tentang dampak. Fadhol. Jazakumullah khair Tuan Guru Bajang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Memang tabayun itu sangat-sangat penting. Kita semua memahami bahwa kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi kita juga memahami bahwa kita adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain.
Dan Islam datang dengan panduan yang luar biasa indahnya. Digambarkan dalam Al-Quran, juga contoh-contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kabar yang tidak benar itu menyebar, itu bisa timbul fitnah yang luar biasa. Fitnah pada keluarga, fitnah pada masyarakat, fitnah pada umat secara umum. Jadi kadang-kadang fitnah itu bisa merusak tidak hanya levelnya individu, tapi juga bisa sebuah bangsa yang besar. Yang lebih parah lagi kalau fitnah itu sampai merusak akhirat. Ini sangat-sangat berat sekali. Maka selain termasuk merusak akhirat itu kalau hati kita jadi suuzon kepada jadi saudara suuzon, kita, ya? kemudian menjadi hisab yang panjang di akhirat kelak, kan begitu. Nah, makanya baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita, sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, selain tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Tuan Guru Bajang, bagaimana Rasul bertabayun. Di sisi yang lain, bahkan Rasul juga bertabayun menjaga betul umat ini, menjaga betul masyarakat sekitarnya. Ada kisah di Tuan Guru Bajang, ketika baginda Rasulullah SAW beritikaf di masjid. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di situ. Rasul beritikaf di masjid, ketika itikaf malam-malam datang istri beliau, Sofiyah, menjenguk Rasulullah. Rasulullah kemudian bicara dengan Sofiyah di pinggir masjid begitu, tempatnya agak gelap dikit begitu. Nah, ketika sedang berbicara, ada dua sahabat dari Ansar itu lewat. Begitu melihat Rasul itu dengan seorang perempuan yang mereka nggak tahu perempuan ini siapa, mereka tuh cepat-cepat meninggalkan Rasulullah. Rasulullah langsung meminta kepada dua sahabat itu, ya, tolong sebentar, ala ruslik, sebentar. Kemudian Rasul mengatakan, ini yang bersama saya adalah Sofiyah, istri saya, bukan perempuan yang lain. Ini istri saya. Supaya apa? Rasul pengen menjaga. Supaya dua sahabat ini tidak ada suudzon, ya kan? Nggak ada kemudian nanti ngomong, namanya manusia kan, kadang-kadang bisa suudzon, minimal ngomong pada istrinya, gitu kan? Ini membahayakan apa itu. Jadi Rasul tidak hanya menjaga di level keharmonisan di dunia, tapi sampai dijaga betul. Preventif hal-hal ya. Iya, preventifnya dijaga betul, jangan sampai. Disinilah perlunya tabayun. Dan bahagia sekali di bulan Ramadan ini, bulan yang benar-benar untuk menempa kita bersama. Jadi kita belajar betul dari Al-Quran, Syahrul Quran, belajar betul dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban tabayun itu adalah multi pihak. Jadi dari seluruh komponen. Kalau memang Anda merasa bahwa Anda wajib untuk menjelaskan, jangan diam. Kalau Anda merasa bahwa sesuatu yang Anda keluarkan itu baik sikap ataupun ucapan itu potensial untuk menciptakan satu ketidakpastian, maka jelaskan. Nah, kalau kita semua melaksanakan ini dengan baik, maka insya Allah fitnah yang terjadi karena berita-berita hoax atau berita-berita bohong, provokasi-provokasi itu akan bisa diminimalisir ya. Karena memang tidak mungkin juga Kang Abik ya, di dunia kita berharap bahwa semua berita akan benar saja, itu kan nggak mungkin ya. Selalu ada upaya-upaya, selalu ada orang entah karena satu dan lain motif ya, itu menyampaikan hal-hal yang kurang pas dan kurang tepat. Nah, karena itu memang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ya, kalau tadi Kang Abik sudah menyampaikan tentang pentingnya bertabayun oleh seluruh pihak ya, maka dalam Islam sesungguhnya bukan hanya pentingnya tabayun, bukan hanya kita diberikan panduan untuk melihat mana al-khabarul kadzib minas shadiq, yang benar yang apa dan yang bohong itu yang bagaimana. Bukan hanya itu, tapi bahkan tahapan-tahapan dan proses untuk kita melaksanakan tabayun itu sendiri juga dijelaskan di dalam agama. Para ulama misalnya menerangkannya, ketika kita tabayun, para pemirsa yang dirahmati Allah, maka ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama ada prinsip fas'al bihi khabira atau fas'alu ahla dzikri.
Jadi kalau ada berita yang menyebabkan kita bingung, maka bertanyalah kepada ahlinya. Kalau ada isu kesehatan, ya kembalinya kepada para ahli kesehatan, tentu Kang Abik ya. Kalau ada isu agama, yang nanyanya kepada ulama yang benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi. Kalau masalah kebijakan, ya tentu kita tanya kepada para pemangku kebijakan itu, baik legislatifnya, eksekutifnya, ataupun yudikatifnya. Jadi ini penting ya. Fas'al bihi khabira, fas'alu ahla zikri. Yang kedua adalah prinsip unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Atau kalau kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. La ta'rifil haqqa birrijal, walakin i'rifil haqq ta'rif ahlahu. Kalau mau tahu sesuatu, lihat dari esensi ucapan. Apakah dia senafas dengan tuntunan agama, senafas dengan etika dan moral, senafas dengan panduan hukum yang ada. Jangan lihat yang bicara. Jadi jangan kita terbawa karena misalnya suka kepada seseorang atau sekelompok, maka semua yang disampaikan itu kita telan mentah-mentah. Tapi tetap harus ada daya nalar. Maka dalam Al-Quran, afala yatadabbaru, teruslah berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkaru. Lalu yang ketiga, dan ini mungkin juga tidak kalah pentingnya ya, karena manusia itu juga punya rasa. Ketika ada informasi-informasi, ketika ada kesalahpahaman, maka Islam juga mengajarkan kita untuk memegang prinsip al-afu was-safa. Jadi jangan semua masalah dipermasalahkan sampai kemudian akhirnya habis energi kita, Kang Abik ya. Kalau kemudian masalah itu cukup untuk kemudian saling memaafkan, untuk kemudian kita jadikan semangat berukhuwah yang menjadi pedoman, maka juga saya pikir insya Allah para pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak hal yang menjadi persengketaan dan perselisihan itu kemudian bisa hilang dengan semangat saling memaafkan. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indah sekali yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang tadi, bahwa diantaranya adalah kita harus memiliki jiwa pemaaf. Nah, ini para ulama kita memberikan satu tips yang luar biasa menurut saya. Para ulama mengatakan, iltamis li akhika sab'ina udhran. Carilah untuk saudaramu 70 alasan untuk memaafkan dia. Mungkin saudara kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak sepakat, sesuatu yang rasa-rasanya tidak benar. Kita coba cari apa sih alasan dia yang kita bisa memaafkannya. Kita berusaha mengedepankan sifat husnudzon sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak tepat, tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'al iffata wal 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, afiyah di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.